Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manakib perjalanan hidup dari Raden Shahid, atau yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah, Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah asli tanah Jawa yang mempunyai banyak kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama dari anggota Wali Songo, yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Ketika berdakwah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok pendakwah yang mempunyai ide-ide kreatif. Beliau berhasil mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal, untuk menyentuh dan menarik hati masyarakat Jawa terhadap ajaran Islam. Sebagai seorang waliullah besar, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan, atau yang biasa disebut dengan karomah. Karomah adalah sesuatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada kekasih Allah atau waliullah. Allah akan memunculkan karomah pada diri seorang hamba yang memiliki kebaikan, selalu mengikuti ajaran Nabi, berakidah, serta beramal secara benar. Baik orang tersebut mengetahui ataupun tidak. Tujuan adanya karomah adalah sebagai bantuan, dukungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut, atau untuk mengokohkannya dalam keimanan. Karomah bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi. Karomah yang dimiliki para wali, semuanya atas kehendak Allah. Di mana, Allah munculkan pada mereka berupa beraneka ragam ilmu, mukasyafah atau kemampuan memandang, dan berbagai kemampuan serta pengaruh lainnya. Berikut ini adalah kisah karomah serta perjalanan hidup dari Sunan Kalijaga. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Buah aren atau disebut juga dengan kolang-kaling, disebut-sebut sebagai buah yang mendapatkan karomah dari Sunan Bonang. Kepercayaan ini muncul dari kisah Sunan Bonang, yang ketika itu dihadang oleh kawanan perampok, yang dipimpin oleh Lokajaya. Berandal Lokajaya adalah perampok yang menguasai hutan Jatisari saat itu. Berandal Lokajaya adalah Raden Shahid yang waktu itu belum menjadi seorang wali. Ia masih menjadi perampok yang kejam, untuk mermapok para pedagang kaya yang melewati hutan Jatisari. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari, beliau dicegat oleh Lokajaya. Melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata, "Lihatlah, di sana ada lebih banyak emas." Dan benar-benar nyata, buah aren atau kolangkang yang ditunjuk beliau, tiba-tiba berubah menjadi emas. Ketika hendak diambil, tiba-tiba emas itu berubah kembali menjadi buah kolang-kaling. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar, dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya, berandal Lokajaya atau Raden Shahid diterima sebagai muridnya. Ketika itu, selagi Sunan Bonang pergi sementara, beliau menyuruh Raden Shahid menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Dan hal itu juga sebagai syarat, jika Raden Shahid bersedia menjadi murid beliau. Akan tetapi, pada waktu itu Sunan Bonang lupa dengan perintahnya kepada Raden Shahid. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat. Dan akhirnya, beliau menghampiri Raden Shahid yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau, dan diangkat menjadi seorang wali. Maka, Raden Shahid kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau penjaga sungai. Tanah menjadi emas. Dikisahkan, pada suatu saat, Ki Pandanaran I merasa sedih, karena putri kesayangannya menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, namun putrinya masih belum bisa berjalan. Oleh sebab itu, Ki Pandanaran bernazar, jika ada seseorang yang mampu menyembuhkan putrinya, dia akan diambil sebagai menantu.
Sunan Kalijaga memberitahukan bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai mengobati, yang bernama Ranawijaya. Ia berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandanaran I, Ranawijaya datang ke Kadipaten untuk menembuhkan sang putri. Ternyata, sang putri dapat sembuh, dan akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Setelah Ki Pandanaran I meninggal dunia, maka Ranawijaya pun menggantikan dengan gelar Ki Pandanaran II. Daerahnya pun maju pesat, dan rakyatnya makmur sejahtera, termasuk perkembangan agama Islam yang cukup memuaskan. Akan tetapi, sayangnya Ki Pandanaran II menjadi sombong dan serakah. Ketika mengetahui hal itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Maka menghadaplah Sunan Kalijaga menawarkan rumput kepada Pandanaran II. Saat tawar-menawar, Sunan Kalijaga selalu menyisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandanaran II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berkali-kali Sunan Kalijaga memberi peringatan, namun tidak digubrisnya. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Beliau pun mencangkul tanah, dan setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas, lalu diberikannya kepada Ki Pandanaran II. Tentu saja Ki Pandanaran II terheran-heran terhadap kesaktian seorang penjual rumput. Dan ternyata, sang penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Menyadari hal itu, maka Ki Pandanaran II bersujud dan bertobat. Pandanaran II juga bersedia melepaskan kedudukannya sebagai adipati, dan dia ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun menyanggupinya untuk mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat. Dengan syarat, perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandanaran bersama istrinya meninggalkan Semarang, dan menuju ke Gunung Jabalkat. Tak mempan dibakar api. Sunan Kalijaga dikisahkan tidak mempan dibakar api. Dikisahkan, ketika beliau di Cirebon, ia menyamar jadi santri tua yang bernama Kiai Marbot. Saat itu, dia disuruh untuk menjadi imam sholat Jumat. Namun, alih-alih menjalankan perintah, ia malah terdiam seperti patung. Karena tingkahnya yang dianggap menistakan agama, Panembahan Ratu menghukum Kiai Marbot dengan cara melemparkannya di atas bara api besar. Namun, ternyata tubuhnya tidak mempan dibakar. Dan saat ditelusuri, sosok santri tua tersebut adalah jelmaan Sunan Kalijaga. Menghidupkan hewan yang telah mati. Dalam suatu cerita, atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan kembali ayam tukung, yaitu ayam panggang yang telah hilang brutunya. Dalam kisah yang lain, beliau juga pernah menghidupkan ikan yang telah mati. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan ikan gurame yang tinggal tulangnya saja, karena dagingnya sudah dimakan. Bertemu Nabi Khidir. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat bertemu dan berguru pada Nabi Khidir alaihi salam. Beliau bertemu di Lulmat Agaib, yang menjelma menjadi bocah bajang, atau anak kecil. Saat itu, Nabi Khidir alaihi salam memberi ujangan tentang nafsu lawah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Baju Rasulullah. Sunan Kalijaga mendapat atau mewarisi baju takwa, yang bernama Kiai Ontokusumo. Hadiah tersebut berupa baju peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju itu dapat berubah-ubah warnanya menurut kesukaan yang memandang. Menyambung tubuh serangga yang putus. Para wali Allah dikenal memiliki karomah di setiap zamannya. Salah satunya penyebar Islam di tanah Jawa, yakni Sunan Kalijaga. Kisah itu berawal saat para wali Songo sibuk bahu-membahu membuat Sokoguru. Bahan yang digunakan yaitu dari gelondongan kayu jati, yang seragam ukuran, motif atau modelnya, demi mewujudkan berdirinya Masjid Agung atau Masjid Jamik Demak Bintoro. Diketahui,
Hari itu adalah hari Kamis, dan keesokannya harinya adalah hari Jumat. Maka, Masjid Jamik akan segera dipakai menunaikan sholat jamaah Jumat. Namun, Sunan Kalijaga belum menampakkan batang hidungnya. Pada sore hari, Sunan Kalijaga baru menampakkan dirinya. Melihat soko guru dari para koleganya sudah rampung, maka Sunan Kalijaga berpikir keras, bagaimana caranya agar ia dapat merampungkan tugasnya. Ia tetap optimis, dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Insya Allah, saya akan mengerjakan tugas ini dengan baik. Begitu jawab Sunan Kalijaga, ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar tugasnya. Raden Patah serta para wali songo pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah cara Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya. Sunan Kalijaga lalu berjalan-jalan di area masjid, sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Kala itu, Sunan Kalijaga melihat tatal-tatal, atau sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati. Tiba-tiba, Sunan Kalijaga mendapatkan inspirasi, bagaimana jika tatal-tatal itu aku manfaatkan untuk membuat soko guru. Barangkali, itulah ilham yang dipancarkan Allah ke dalam dada Sunan Kalijaga. Akhirnya, beliau segera mengumpulkan tatal-tatal kayu jati. Setelah terkumpul dalam satu tumpukan, beliau segera mengatur sedemikian rupa, sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah soko guru, yang ukurannya sama dengan tiang para wali songo lainnya. Soko guru atau tiang itu kemudian disebut dengan soko tatal, sebuah tiang penyangga Masjid Demak yang terbuat dari kayu, dan memiliki motif. Ketika Sunan Kalijaga sedang sibuk mengerjakan tugasnya, secara tak sengaja ada orang-orang, sejenis serangga, yang sedang terluka hingga badannya putus. Seketika, Sunan Kalijaga segera menyambung badan orang-orang yang terputus dengan kepalanya itu. Pada saat itu, beliau menyambungnya dengan menggunakan tatal kecil. Atas pertolongan Allah Sang Maha Kuasa, ternyata badan orang-orang dapat tersambung kembali dengan kepalanya. Orang-orang tersebut pun menjadi hidup kembali. Tentu saja, peristiwa ajaib itu sempat menjadi pemandangan menarik bagi kaum muslimin yang menyaksikannya. Ilmu berubah bentuk. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam. Di tengah perjalanan, beliau dicegat oleh segerombolan perampok, yang sudah terkenal akan kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan, bahwa dirinya tidak memiliki harta. Walaupun begitu, pemimpin perampok itu tidak mempercayainya. Bahkan, dengan garangnya dia memerintahkan anak buahnya, untuk menggeledah semua barang Sunan Kalijaga. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Beliau bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenangnya Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjangnya, yang tersampir di pundaknya. Dan yang terjadi sungguh mengejutkan. Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jagana, sang pemimpin perampok itu menjadi berang. Dia langsung memasang kuda-kuda, dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, dia mulai mendekati sasarannya. Saat itu, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu malih rupa, atau ilmu merubah wujud. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jagana. Ki Jagana pun menjadi semakin marah. Dengan teriakan yang keras, dia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Anehnya, Sunan Kalijaga tak juga menghindar. Beliau membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jagana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jagana melabrak. Begitu dia akan melompat, sebuah tangan milik Sunan Kalijaga yang halus telah menahan gerakannya. Belum sempat dia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik. Yang diserang hanyalah pohon asam. Bukan diriku." Dengan membabi buta, Ki Jagana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu,
ternyata ia hanya meletakkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jagahana kehabisan tenaga. Kemudian, dia menjadi terkejut bercampur malu, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya. Dan ternyata, dia hanya melawan sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jagahana menyerah, dan menyatakan tobat. Ia juga memutuskan memeluk agama Islam, yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Merubah benda. Sunan Kalijaga pernah mengubah biji besi sebesar biji asam, menjadi sebesar gunung. Hal itu terjadi ketika Sunan Kalijaga membawa besi bahan, untuk dijadikan keris kepada Empu Supo. Karena dilecehkan, bahwa besi yang dibawanya hanya sebesar biji asam, lalu biji besi itu disabda oleh Sunan Kalijaga. Hal yang ajaib terjadi saat itu. Bahan besi yang semula sebiji asam, tiba-tiba berubah menjadi sebesar, sehingga merepotkan Empu Supo sendiri. Oleh karena itu, besi itu lalu diubah menjadi ukuran semula. Dan Empu Supo pun dapat mengerjakannya menjadi keris yang ampuh. Sang Penjaga Kali. Masyarakat Cirebon memiliki versi yang berbeda tentang kisah Sunan Kalijaga. Yaitu, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Konon, Sunan Kalijaga berdiam di sana. Diketahui, beliau sering berendam di sungai, atau kali. Sehingga, beliau dijuluki penjaga kali, atau sang penunggu sungai. Adapun versi lainnya yang menyatakan, bahwa Sunan Kalijaga pernah menunggu tongkat Sunan Bonang di tepi sungai. Apapun versinya, yang jelas Sunan Kalijaga selalu memiliki hubungan yang sangat erat dengan sungai. Selanjutnya, kaidah ini berkembang menjadi sebuah ritual kungkum atau berendam. Ritual ini merupakan teknik ritual pernapasan tenaga dalam dan kebatinan, yang akan memudahkan seseorang untuk membangun kerohanian seseorang. Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo, yang berjasa menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto, dan sang ibu bernama Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Masahid, atau ada juga yang menyebutnya Joko Said. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki beberapa nama lain seperti Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan Pangeran Tuban. Nama pangeran tersebut diberikan karena Sunan Kalijaga merupakan anak dari seorang Tumenggung. Yang mana, sang ayah merupakan seorang Bupati Tuban pada masa Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari, karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Melihat kondisi yang demikian, dengan segala upayanya, Raden Mas Syahid berusaha berbicara kepada sang ayah, agar masyarakat diberi keringanan. Menyadari karena sang ayah tak mempunyai kekuasaan lebih, akhirnya Raden Syahid terpaksa mencuri di gudang kadipaten, dan diam-diam membagi ke rakyat miskin. Dengan berjalannya waktu, Raden Syahid dikenal sebagai Branda Lokajaya. Ia dikenal sebagai para perampok pedagang kaya, dan kemudian membaginya kepada rakyat miskin. Hal itu dilakukannya, hingga ia bertemu dengan Sunan Bonang, dan mengakhiri perbuatannya itu. Biografi lengkap Sunan Kalijaga masih belum banyak diketahui oleh banyak orang. Sunan Kalijaga adalah seorang mubalik keliling, yang daerah operasinya sangat luas. Ini semua dapat dilihat dari tempat kelahirannya, hingga tempat di mana beliau wafat. Dalam Islamisasi di Tanah Jawa, Wali Songo berperan penting dalam syiar ajaran agama Islam di dalam suatu masyarakat. Diketahui, Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari Wali Songo, sekaligus menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam pada zaman itu. Sunan Kalijaga memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya dalam dakwah dengan pendekatan budaya.
sosok Sunan Kalijaga adalah salah seorang wali yang berdarah keturunan asli Jawa. Dikatakan, beliau merupakan keturunan Jawa asli, karena beliau keturunan dari Ronggolawe, seorang patih dari kerajaan Majapahit. Dikutip dari buku Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga, karya Joni Hadisaputra, bahwasanya julukan Sunan Kalijaga konon diambil dari sebuah nama dusun di daerah Cirebon, yakni Dusun Kalijaga. Pasalnya, Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, masyarakat Cirebon akhirnya menghubung-hubungkan hal tersebut untuk menggelari seseorang dengan daerah asalnya. Namun, klaim masyarakat Cirebon tersebut kurang memiliki argumentasi. Pendapat lain juga ada dari kalangan kejawan atau Jawa mistik yang mengaitkan nama Kalijaga dengan hobi berendam di sungai atau kali. Sehingga, seperti seolah mirip orang yang sedang menjaga kali atau sungai. Riwayat kejawan lain juga muncul, karena Sunan Kalijaga pernah disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertepi di kali selama bertahun-tahun. Dan ini menjadi pendapat yang paling populer. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup selama 4 masa pemerintahan, yaitu pada masa Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga era Mataram Islam. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri. Mereka adalah Dewi Saroh, Siti Zainab, dan Siti Hafsoh. Dan dari pernikahannya dengan Dewi Saroh, beliau kemudian memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukoyah, dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsoh belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsoh ini adalah putri dari Sunan Ampel. Menurut riwayat sejarah, nama kecil dari Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi Sunan Kalijaga. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide, ketika ia tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong, dan tetap merasa rendah hati. Sehingga, sosok Sunan Kalijaga muda sangat disukai oleh teman-temannya. Ayah dari Sunan Kalijaga adalah Adipati Aryo Wilotikto. Ia adalah sosok pemimpin yang terkenal kejam, dan sangat taklid terhadap pemerintahan pusat Majapahit yang menganut agama Hindu, meskipun dirinya adalah seorang Muslim. Ayah Sunan Kalijaga tak segan untuk meminta pajak yang tinggi, tanpa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Oleh sebab itu, Sunan Kalijaga mulai memberanikan diri untuk membangkang, dan tidak setuju terhadap segala keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh ayahnya. Hingga akhirnya, Sunan Kalijaga membongkar lumbung kadipaten, dan kemudian membagikan seluruh padi dan beras yang ada di dalamnya. Rakyat miskin yang berada di bawah kekuasaan ayahnya, akhirnya mendapat bantuan dari Sunan Kalijaga. Akan tetapi, kegiatan Sunan Kalijaga tersebut tak berlangsung lama. Sang ayah, Adipati Aryo Wilotikto mengadakan sidang, dan akan mengadili Sunan Kalijaga. Karena anaknya sendiri, Sunan Kalijaga, ia terbukti telah merusak lumbung padi ayahnya. Pada saat itu, Sunan Kalijaga memberikan alasan, bahwa semua yang dilakukannya berlandaskan ajaran Islam. Menurutnya, sang ayah terlalu menumpuk harta untuk dirinya, sedangkan rakyatnya kelaparan dan menderita. Dengan alasan tersebut, Sunan Kalijaga kemudian diusir dari kadipaten, dan tidak boleh kembali pulang, sebelum menggetarkan Tuban dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah diusir dari istana, ia tetap melanjutkan misinya, untuk mensejahterakan rakyat miskin. Akan tetapi, cara Raden Sahid mendapatkan uangnya adalah dengan cara merampok. Namun dalam misi merampoknya, Sunan Kalijaga hanya merampok rumah orang yang terkenal kaya.
dan beliau juga hanya membegal para pedagang kaya yang sedang melintas. Setelah mendapatkan hasil, beliau kemudian membagikan curiannya secara adil kepada rakyat yang kurang mampu. Maka dari itu, Sunan Kalijaga dijuluki sebagai Branda Lokajaya, atau sang perampok yang budiman. Akan tetapi, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, semua perilaku dari Joko Said pun berubah. Hal ini bisa terjadi, lantaran ia telah dinasehati oleh Sunan Bonang. Bahwasanya, Allah tidak akan menerima amal yang buruk dari hambanya. Seusai pertemuannya dengan Sunan Bonang, Raden Shahid pun bersedia menjadi murid Sunan Bonang, sekaligus mendalami ilmu agama Islam. Namanya pun berubah, yang awalnya bernama Raden Shahid, kemudian menjadi Sunan Kalijaga, setelah bertapa 3 tahun di pinggir sungai. Setelah menimba ilmu agama yang cukup lama, dan dinilai cukup mumpuni menurut sang guru, kemudian Sunan Kalijaga dilepas untuk berdakwah, dan mengamalkan ilmu agama Islam yang dimilikinya. Bukan itu saja, Raden Shahid juga menjelma menjadi seorang ulama besar yang bijaksana. Dakwah dari Sunan Kalijaga memiliki ruang lingkup yang paling luas, di antara para wali songo lainnya. Diriwayatkan, Sunan Kalijaga sukses menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, dengan cara menggabungkan unsur tradisi Jawa. Pada saat itu, Sunan Kalijaga memberikan sentuhan agama Islam pada seni dan budaya Jawa. Salah satu contohnya adalah, dengan menyampaikan kisah-kisah agama Islam melalui pewayangan. Hal tersebut didasari oleh pendapat beliau, yang mengatakan, bahwa akan sulit jika memaksakan untuk mengubah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, beliau membiarkan budaya mereka tetap ada, dengan tetap menyelipkan ajaran-ajaran Islam secara perlahan. Oleh sebab itulah, tak heran jika banyak karya beliau yang terkenal. Seperti misalnya adalah seni wayang kulit, dan cerita-cerita yang membahas ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara kreatif. Beliau tidak langsung memaksakan syariat Islam secara keras. Sebaliknya, beliau menggunakan pendekatan yang lembut, bijaksana, dan menyentuh hati. Sunan Kalijaga menghormati budaya lokal, dan mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam. Menurut riwayat, Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat dan guru bagi para raja di Pulau Jawa. Mulai dari Sultan Demak, Sultan Pajang, hingga Raja Mataram Islam, Panembahan Senopati. Namun, di balik keagungan Sunan Kalijaga, ada satu misteri yang masih belum terpecahkan, yaitu mengenai usianya. Tidak ada sumber sejarah yang akurat tentang tanggal lahir dan wafatnya Sunan Kalijaga. Meski begitu, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang hal ini. Pertama, Sunan Kalijaga diriwayatkan berumur 142 tahun. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1592 Masehi. Ini adalah perkiraan berdasar buku berjudul Sunan Kalijaga, atau Raden Shahid, karya Yoyok Rahayu Basuki. Kedua, usia Sunan Kalijaga adalah 139 tahun. Beliau lahir pada 1430 Masehi dan wafat pada tahun 1549 Masehi. Perkiraan ini berdasarkan buku berjudul Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Demak, karya Dr. Fairuz Sabik. Ketiga, Sunan Kalijaga berumur lebih dari 200 tahun. Dasarnya diperoleh dari catatan Babat Tuban. Dalam catatan itu menyebut, bahwa Sunan Kalijaga pernah bertemu dengan Raja Majapahit terakhir, yakni Prabu Brawijaya V. Selain itu, Kanjeng Sunan juga pernah menjadi penasihat Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam. Walhasil, usia Sunan Kalijaga diperkirakan lebih dari 200 tahun. Dari beberapa teori tersebut, terlihat ada perbedaan yang besar mengenai usia Sunan Kalijaga. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber sejarah yang otentik dan akurat. Lantas, bagaimana dengan kisah wafatnya Sunan Kalijaga? Menurut beberapa sumber, Sunan Kalijaga wafat setelah menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau kemudian dimakamkan di Kadilangu, yang menjadi bukti bersatunya para ulama dan umaro. Kadilangu dan Masjid Agung Demak seakan tak terpisahkan dengan sejarah Islam di Jawa. Versi lain menyebutkan, bahwa Sunan Kalijaga wafat karena sakit kepala. Menurut naskah Mertasinga,
Di hari tuanya Sunan Kalijaga tinggal di Istana Kesultanan Cirebon. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Beliau ditemani dua punakawan setianya, Ki Mamak dan Ki Cengal. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah, hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Kedua pengawalnya tersebut lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon, yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan, Sang Sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja. Ada pula yang menceritakan, bahwa Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka senantiasa datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa, yang dikenal sangat toleran dan penuh kasih. Sampai saat ini pun, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga berperan di pemerintahan dan juga kerajaan, dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim, maupun non-Muslim. Sehingga, sampai hari ini beliau dikenal sebagai sosok pendakwah, yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Adapun beberapa karya Sunan Kalijaga yang masih lestari hingga saat ini adalah seni wayang, seni ukir, seni gamelan, seni suara, baju takwa. Adapun beberapa peninggalan dari Sunan Kalijaga yang masih lestari hingga saat ini adalah Masjid Kedondong Kulon Progo, Tuksi Beduk, Sendang Kasihan, Sendang Kemuning. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Sang Raden Shahid, atau yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menundukkan seorang perampok Madura. Sunan Kalijaga, seorang waliullah yang terkenal akan kesaktiannya. Beliau pernah berhasil menundukkan sosok perampok paling ditakuti di Madura, yakni Cakrajaya. Sebelum menjadi seorang wali dan penyebar agama Islam, Sunan Kalijaga dikenal sebagai perampok yang disegani di Pulau Jawa. Raden Shahid memutuskan bertaubat, mendalami ajaran Islam, dan mengakhiri masa kelamnya sebagai perampok. Namun, kehebatan nama Sunan Kalijaga membawanya ke berbagai daerah, termasuk Pulau Madura. Di wilayah Madura, terdapat seorang perampok yang sangat dikenal dan ditakuti, yaitu Cakrajaya. Ketika Cakrajaya mendengar tentang Sunan Kalijaga, atau yang juga dikenal sebagai Lokajaya, dia merasa penasaran. Dan ia ingin sekali menemui sosok tersebut, yang katanya masih terlibat dalam kegiatan gelap. Menurut kisah dalam buku Kesakitan dan Tarekat Sunan Kalijaga karya Rushdie Anwar, bahwasanya Sunan Bonang yang menjadi guru Sunan Kalijaga saat itu, beliau memberitahu bahwa ada seseorang yang mungkin berniat jahat terhadap Sunan Kalijaga. Sunan Bonang meminta agar Sunan Kalijaga membersihkan hati Cakrajaya sebelum mereka berdua bertemu. Suatu hari, Sunan Kalijaga berjalan di sebuah perkampungan di Madura. Saat itu, ia bertemu dengan warga setempat yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Sambil berjalan, Sunan Kalijaga menyanyikan syair-syair indah, sehingga salah satu warga terpukau. "Sangat bagus syairnya," ujar warga tersebut kepada Sunan Kalijaga. Tak diketahui oleh warga tersebut, bahwa sosok yang menyanyikan syair-syair itu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian menjawab, "Jika kamu mencari seseorang, maka akulah yang kamu cari." Ternyata, warga itu adalah Cakrajaya, perampok yang berniat menemui Sunan Kalijaga. Mendengar jawaban Sunan Kalijaga, Cakrajaya merasa sangat terkejut, karena Sunan Kalijaga mengetahui maksud kedatangannya. Cakrajaya kemudian menjawab, "Bagaimana mungkin, engkau adalah Lokajaya yang saya cari?"
Pakaianmu tidak seperti perampok, tapi seperti orang berdakwah saja. Kemudian Raden Syahid menjawab, inilah diriku sekarang. Aku telah meninggalkan masa laluku. Jika kamu memiliki keperluan padaku, bersihkanlah dulu hatimu. Ujar Sunan Kalijaga. Mendengar jawaban Sunan Kalijaga, Cakrajaya tertegun dan mengagumi kebijaksanaan wali ini. Meskipun sebelumnya mereka tidak pernah bertemu, Cakrajaya sangat yakin bahwa Sunan Kalijaga adalah sosok yang luar biasa. Akhirnya, Cakrajaya memutuskan untuk menjadi murid Sunan Kalijaga. Akan tetapi, Sunan Kalijaga menetapkan satu syarat kepada Cakrajaya. Dia diminta pergi ke hutan untuk merenungi dosa-dosanya. Cakrajaya pun pamit kepada Sunan Kalijaga dan pergi ke hutan untuk bertapa. Kisah riwayat mencatat bahwa Cakrajaya bertapa selama 44 tahun. Setelah waktu bertapa selesai, Sunan Kalijaga mengunjungi Cakrajaya. Namun, karena hutan yang begitu lebat, sehingga sulit menemui Cakrajaya. Sunan Kalijaga akhirnya membakar hutan itu. Setelah api reda, dia melihat Cakrajaya masih duduk bersila dengan pakaian terbakar, akan tetapi tubuhnya tidak terluka. Sunan Kalijaga kemudian membangunkan Cakrajaya dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Cakrajaya kemudian diminta untuk membangun sebuah desa yang letaknya di atas tanah bekas dia bertapa dan terbakar. Nama Cakrajaya pun berubah menjadi Kiai Geseng, yang artinya terbakar gosong. Dan desa tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Geseng, sebuah desa kuno di wilayah Tuban, Jawa Timur. Taklukan kera raksasa. Sunan Kalijaga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, konon memiliki kesaktian. Kesaktian itu beberapa kali digunakan dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam, ataupun untuk membangun sarana prasarana ibadah. Suatu waktu, Sunan Kalijaga diutus Sultan Demak untuk mencari kayu jati dengan kualitas terbaik di hutan belantara. Kayu itu konon akan digunakan untuk pembangunan masjid, sebagai sarana penyebaran agama Islam di suatu daerah. Dengan senang hati, Sunan Kalijaga pun menjalankan perintah tersebut. Beliau pergi ke sebuah hutan lebat di kawasan Gunung Pati, sebagaimana dikutip dari buku Kesakitan dan Tarekat Sunan Kalijaga, tulisan Rusdi Anwar. Konon, hutan itu sangatlah lebat, dengan pohon-pohon jati yang tumbuh subur. Namun sesuai perintah Sultan Demak, Sunan Kalijaga diminta untuk mencari pohon jati yang paling besar, dan yang paling bagus. Sayangnya, setelah menemukan pohon jati yang dimaksud, ternyata pohon itu menjadi sarang kera-kera berukuran besar. Nampak kera-kera itu bergelantungan di setiap rantingnya. Pada waktu Sunan Kalijaga sampai di tempat itu, kera-kera tersebut merasa terkejut, dan satu persatu turun, seakan-akan siap menyerang Sunan Kalijaga. Kera-kera itu rupanya merasa terganggu dengan kehadiran Sunan Kalijaga. Melihat kondisi seperti itu, Sunan Kalijaga kemudian mencari sungai, yang lokasinya tak jauh dari pohon. Setelah menemukan sungai, beliau lalu berwudhu. Setelahnya, pria bernama asli Raden Syahid ini lantas berdoa kepada Allah, agar kera-kera raksasa penghuni pohon tersebut tidak mengganggu, bahkan mematuhi perintahnya. Tak disangka-sangka, kera-kera yang berjumlah banyak itu turun dari atas pohon, dan tiba-tiba duduk berbaris di hadapan Sunan Kalijaga. Sang waliullah ini pun merasa takjub dan bersyukur. Sunan Kalijaga pun dibuat kian takjub, saat kera-kera itu bisa berbicara layaknya manusia. "Kami siap tunduk pada perintahmu," ucap kera-kera tersebut. Mengetahui para kera itu berkumpul di hadapannya, Sunan Kalijaga pun menyampaikan maksud tujuannya. Dia berbicara kepada para kera, bahwa dia diperintahkan untuk mencari dan mengambil pohon jati yang besar, untuk digunakan membangun masjid. Sunan Kalijaga pun berharap, agar para kera ini mengikhlaskan pohon jati itu untuk pembangunan masjid, yang kelak menjadi bagian syiar agama Islam. Kera-kera itu kemudian mengikhlaskan dan mau membantu Sunan Kalijaga. Akan tetapi mereka juga meminta syarat, agar diizinkan untuk menjadi pengikut Sunan Kalijaga, serta dibiarkan ikut ke Demak.
Sunan Kalijaga pun merasa keberatan dengan syarat yang disampaikan kera. Sunan Kalijaga pun menjelaskan kepada para kera agar tidak ikut ke Demak. Sebagai gantinya, Sunan Kalijaga menanam 2 pohon jati di depan sebuah gua yang terdapat di hutan tersebut. Kera-kera itu pun kemudian mematuhi perintah Sunan Kalijaga. Gua itu konon sekarang bernama Gua Kreo atau Gua Tempat Kera. Gua itu menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Semarang, tepatnya di salah satu kecamatan Gunung Pati. Di mana kawasan itu dulunya merupakan kawasan hutan Gunung Pati. Sampai saat ini pun, di gua ini masih berkeliaran kera-kera yang jinak dan bergaul akrab dengan para wisatawan. Kera-kera tersebut diyakini merupakan keturunan kera-kera yang dulu pernah berhubungan dengan Sunan Kalijaga. Mencuri untuk kaum miskin. Sunan Kalijaga adalah tokoh Wali Songo yang di masa mudanya pernah mencuri dan merampok pejabat yang korupsi di kerajaan yang menyelewengkan uang upeti dari masyarakat. Ia kemudian membagikan hasil curian tersebut kepada orang-orang miskin dan terlantar. Rizam Aizid dalam buku Sejarah Islam Nusantara menceritakan bahwa sebelum menjadi seorang wali, Sunan Kalijaga adalah orang yang nakal dan berandalan. Akan tetapi, ia kemudian berhasil diinsafkan oleh Sunan Bonang. Sunan Kalijaga termasuk murid dari Sunan Bonang. Terdapat 2 macam versi cerita mengenai Sunan Kalijaga. Versi pertama mengisahkan bahwa Raden Sahid adalah seorang yang suka mencuri dan merampok. Namun, hasil curiannya itu tidak digunakan sendiri, akan tetapi dibagi-bagikan kepada rakyat jelata. Konon, Raden Sahid sudah disuruh mempelajari agama Islam ketika usianya masih kecil. Tetapi karena ia melihat kondisi lingkungan yang kontradiksi dengan ajaran agama itu, maka jiwanya memberontak. Ia melihat rakyat jelata yang hidupnya sengsara, sementara bangsawan Tuban hidup dalam kemegahan dan berfoya-foya. Rakyat diperas dan diwajibkan membayar upeti. Maka, dalam konteks itulah, Raden Sahid yang terpanggil hatinya mencuri harta kadipaten, untuk kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Versi kedua menyebutkan, bahwa Raden Sahid adalah benar-benar seorang perampok, dan pembunuh yang jahat. Menurut versi ini, Raden Sahid merupakan orang yang nakal sejak kecil, kemudian berkembang menjadi penjahat yang sadis. Ia suka merampok, dan membunuh tanpa segan. Ia juga seorang yang suka berjudi. Setiap kali uangnya habis untuk berjudi, ia sering merampok penduduk. Selain itu, digambarkan bahwa Raden Sahid adalah seorang yang sakti, dan mendapat julukan Brandal Lokajaya. Dikisahkan pula oleh Joni Hadisaputra, dalam buku mengungkap perjalanan Sunan Kalijaga. Bahwasanya Raden Sahid lahir saat kejayaan Majapahit mulai memudar, hingga membuat rakyat dari hari ke hari semakin hidup dalam kesengsaraan. Hal tersebut rupanya tidak dipahami, dan dipedulikan oleh penguasa Majapahit. Raden Sahid kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang merasa prihatin pada keadaan masyarakat. Terlebih, sebagai seorang putra adipati, Raden Sahid merasa memiliki tanggung jawab. Hingga akhirnya, membuatnya memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Tempat pertama yang ia jarah adalah gudang kadipatennya sendiri. Berbagai bahan makanan yang ia ambil dari gudang tersebut, secara diam-diam ia bagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat pun tidak ada yang tahu, siapa yang membagikan bahan makanan tersebut. Kejadian seperti ini terus berulang-ulang, sehingga masyarakat memberikannya julukan sebagai maling celuring. Arti dari maling celuring ini ialah pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Setelah pihak pemerintahan mengetahuinya, akhirnya Raden Sahid pun diusir dari istana kadipaten. Ia semakin menjadi-jadi ketika diusir, bahkan mulai merampok orang-orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Hal ini semakin membuat ayahnya, Tumenggung Wilotikto, kemudian mengusirnya keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Setelah diusir, Raden Sahid masih tetap melakukan hal yang sama. Ia masih aktif merampas orang-orang kaya yang korupsi, dan membagikannya kepada rakyat yang tidak mampu. Namun, ketika bertemu dengan Sunan Bonang, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi murid Sunan Bonang. Dari sinilah, Raden Sahid mengetahui bahwa selama ini perbuatannya tidak bisa dikatakan benar dalam Islam.
Raden Shahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran dalam Islam adalah kebenaran yang hakiki, mutlak, dan tidak dapat diperdebatkan. Karena ajaran Islam yang benar akan membawa dampak kebaikan untuk siapapun yang menjalankan kebenaran itu. Wayang Sunan Kalijaga. Perdebatan soal wayang di internal Wali Songo membuat Sunan Kalijaga mengubah bentuknya. Seni wayang dicetuskan Sunan Kalijaga saat akan meresmikan Masjid Agung Demak. Wayang menjadi salah satu hiburan bagi rakyat, yang saat itu mayoritas masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Akan tetapi, Sunan Giri dan Sunan Ampel mempertanyakan ide Sunan Kalijaga tersebut. Sebab, wayang kulit bentuknya amat menyerupai manusia dan hewan. Hal itulah yang disebut Sunan Giri tak boleh dan haram dipertunjukkan, karena bentuk wayang menyerupai makhluk hidup. Lantas, Sunan Kalijaga sebagaimana dikutip dari buku Sunan Giri dari tulisan Umar Hashim, bahwasanya beliau mengusulkan pada sidang dan rapat bersama Wali Songo, agar mengubah bentuk wayang sebelum dipentaskan di peresmian Masjid Agung Demak. Mendapat usulan tersebut, Sunan Kalijaga lantas mengubah bentuk wayang, yang awalnya menyerupai makhluk hidup, kemudian diubah menjadi wujud yang tidak mirip manusia lagi. Bahkan jika dilihat wujudnya, wayang jauh dari menyerupai bentuk manusia. Tentunya dengan perubahan wujud wayang yang sedemikian rupa ini, agar tidak haram lagi. Para wali pun konon masih terdiam saja, karena memang disengaja oleh Sunan Kalijaga. Para wali tidak akan diberi kesempatan untuk berbicara, sebelum Sunan Kalijaga selesai di dalam memberi penjelasan tentang pendiriannya. Dan bukankah wayang yang telah kita ubah ini tipis, dan sudah bukan berbentuk seperti manusia? Seandainya manusia bentuknya seperti wayang ini, tentulah aneh dan sangat menggelikan. Sebab, tangan wayang ini panjang melambai sampai kaki. Demikian pula bentuk hidung, mata, dan lehernya. Adalah sangat aneh bila ada manusia yang berbentuk semacam ini. Kata Sunan Kalijaga di hadapan para wali. Bahkan Sunan Kalijaga berpendapat, bahwa sampai saat ini tidak ada bentuk manusia yang menyerupai bentuk wayang ubahannya ini. Bila ada pun tentu bentuknya amat jelek dan aneh. Akhirnya, permusyawaratan para wali itu menyetujui usul Sunan Kalijaga, karena perubahan itu memang kehendak dan saran dari Sunan Giri juga. Kemudian Sunan Kalijaga mengubah bentuk wayang Batara Guru, yang menjadi pemimpin para dewa itu. Kemudian diubahnya dengan diberi nama atau sebutan Sang Hyang Girinata, atau Sunan Giri yang mengatur. Nata adalah bahasa Jawa yang artinya mengatur. Sebab itulah, perubahan bentuk wayang itu permintaan dan kehendak Sunan Giri, agar tidak menyerupai bentuk manusia. Jelasnya, walaupun Sunan Kalijaga yang mengajukan, tetapi Sunan Kalijaga sampai dalam menyimpulkan dan memahami pendapat-pendapat Sunan Giri tentang bentuk-bentuk wayang, dan gambar-gambar yang haram menurut agama. Namun dari semua itu, Sunan Kalijagalah yang memegang peranan dan menentukan bentuk-bentuk wayang. Sehingga, wayang tampak artistik dan bernilai seni yang tinggi, serta melambangkan keluhuran kebudayaan bangsa. Kewaliannya terdengar hingga Thailand. Karomah kesaktian Sunan Kalijaga konon membuat ajaran Islam tersebar luas hingga di negara Thailand. Beliau merupakan salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati di Tuban, Arya Wilotikto, atau yang dikenal dengan Tumenggung Wilotikto. Namun sebelum menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga terlebih dahulu berguru kepada Sunan Bonang, saat pertemuan semasa masih menjadi perampok. Periode perjuangan Sunan Kalijaga atau Raden Shahid dalam menyebarkan agama Islam, dimulai saat dia menggantikan seorang pendakwah Islam di tanah Jawa bernama Syekh Subakir, yang kembali ke negara asalnya Persia. Penggantian Syekh Subakir, menjadikan langkah awal Raden Shahid mengikuti jejak para gurunya menyebarkan agama Islam. Sejak itu pula Raden Shahid resmi menjadi anggota Wali Songo, dengan mendapat sebutan Sunan Kalijaga. Dikutip dari buku Kesakitan dan Tarekat Sunan Kalijaga tulisan Rushdie Anwar, Sunan Kalijaga diangkat menjadi Wali Songo pada periode 3, menggantikan peran Syekh Subakir. Ada beberapa pendapat yang menyebut,
Istilah Wali Songo itu sendiri sebenarnya adalah tim atau lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 9 orang wali. Apabila ada anggota yang meninggal dunia atau kembali ke negara asalnya, wali lain yang akan mencarikan penggantinya. Hal ini terjadi saat Syekh Subakir kembali ke negaranya, yang kemudian digantikan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa saja. Bahkan sebelumnya, Raden Shahid sudah pernah memulai dakwahnya saat berada di daerah Pasai, Semenanjung Malaya, dan bahkan sampai di wilayah Patani, Thailand. Konon saat berdakwah di wilayah Patani, Thailand, sosok Sunan Kalijaga bukan hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam saja. Melainkan, beliau juga dikenal masyarakat di sana sebagai tabib hebat, karena mampu menyembuhkan setiap orang. Nama Raden Shahid kian dikenal masyarakat Thailand dan Patani kalau itu, terutama saat Sunan Kalijaga berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Raja Patani. Oleh karenanya, Raden Shahid juga dikenal dengan sebutan Syekh Malaya, atau Syekh Shahid. Sekembalinya ke Tanah Jawa, Sunan Kalijaga kemudian mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa daerah di Pulau Jawa pernah menjadi lokasi Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam. Ada 3 daerah yang dicatatkan sejarah pernah menjadi lokasi tempat penyebaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Daerah pertama Cirebon, sebagaimana disebutkan di Babat Cirebon. Sekembalinya dari Palembang ke Pulau Jawa, beliau bertahan dan menyebarkan Islam di Cirebon. Sang waliullah ini menetap di sebuah desa, yang kini dinamakan Desa Kalijaga, yang lokasinya 2,5 km ke arah selatan kota. Cerita menarik datang saat awal kedatangan Sunan Kalijaga di Cirebon. Saat itu, Raden Shahid sempat menyamar sebagai tukang sapu bersih masjid atau marbot, di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Tapi hal itu kemudian diketahui oleh Sunan Gunung Jati. Selain Cirebon, wilayah Yogyakarta juga menjadi tempat di mana Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga berdakwah Islam tepatnya di daerah Sendang Kasihan. Daerah ini kini berada di Dusun Kasihan, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kadilangu, Demak menjadi daerah yang paling lama ditempati Sunan Kalijaga. Bahkan, konon di daerah ini Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga, hingga menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Di sini, terdapat sebuah situs sejarah, yang diakini berhubungan erat dengan kiprah Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah sebuah masjid, yang dinamakan Masjid Sunan Kalijaga. Lokasinya berada desa Kadilangu, Demak, tepatnya beberapa meter ke arah timur kompleks makam Sunan Kalijaga dan makam istri, serta ayahnya Aryo Wilotikto. Dilarang pergi haji. Biasanya umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah. Di sana kita melihat Ka'bah di Baitul Ulsa secara langsung, berkunjung ke kuburan Rasulullah di Madinah, dan apabila situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam memiliki harapan bisa datang ke sana. Tidak terkecuali Sunan Kalijaga, atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang dari anggota Wali Songo. Beliau-beliau merupakan sekumpulan alim ulama, yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya di wilayah Jawa. Dikisahkan, suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka. Saat itu, ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka, seorang ulama senior pada saat itu yang bernama Maulana Maghribi, beliau meminta Sunan Kalijaga untuk kembali Jawa. Beliau tidak memperkenankannya, untuk melanjutkan perjalanannya ke Makkah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji ke Tanah Suci, maka masyarakat Jawa akan banyak yang keluar Islam, atau kembali kafir. Karena pada saat itu, Kerajaan Demak masih dalam masa transisi pemerintahan. Runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan, dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Makkah, atau rumah Allah yang asli itu ada di dalam diri sendiri. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Makkah. Akan tetapi, ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual.
Seseorang akan sampai di Makkah sejati, manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat. Versi lain juga dikisahkan, bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju ke Makkah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga, agar ia tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Makkah, jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Cerita ini terekam dalam suluk linglung. Kisah Sunan Kalijaga tadi memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah, agar kita lebih memprioritaskan problematika umat, daripada keinginan pribadi. Sunan Kalijaga dilarang berhaji, lantaran pada saat itu, iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, akan tetapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lainnya. Adalah sesuatu yang tidak benar, jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Makkah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya, mereka masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah sudah banyak cerita yang mengkisahkan, bahwa ada seseorang mendapat status haji mabrur, meski dirinya tidak menjalankan ibadah haji di Makkah? Terdapat hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan, bahwa usai menunaikan haji para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, perihal siapa yang hajinya mabrur. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, bahwa yang hajinya mabrur adalah si Fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad tersebut, membuat para sahabat menjadi terheran-heran. Dan ternyata, si Fulan yang dimaksud telah menggunakan uang tabungan hajinya itu, untuk menolong tetangganya yang saat itu sedang sakit. Debat Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Debat sengit diceritakan terjadi antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, terkait ajaran hakikat. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan anggota Wali Songo. Syekh Siti Jenar dalam banyak sejarah dianggap sesat, karena ia telah menganut ilmu menyatu dengan Tuhan, atau manunggaling kawula lan Gusti. Ilmu tasawuf tentang menyatunya hamba dan Tuhannya itu diajarkan Syekh Siti Jenar ke muridnya. Ilmu tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar adalah tingkat keimanan yang cukup tinggi. Karena orang yang mencapai ilmu hakikat, biasanya jarang bisa dipahami banyak orang. Orang yang mendalami kalimat tauhid secara intensif, pasti ia akan menuju ilmu hakikat. Demikian pesan yang disampaikan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa disapa Gus Baha dalam sebuah ceramahnya. Menuju ilmu hakikat, pasti mengalami hakikat yang hoyali. Hakikat yang hoyali ini mulai menipu. Gus Baha dari kitab yang pernah dibaca, telah menceritakan sebuah perdebatan Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Pada saat itu, hadir pula Sunan Bonang. Syekh Siti Jenar bertanya, "Apakah yang kamu gunakan saat bersujud?" Sunan Kalijaga menjawab, "Saya menggunakan jasad." Syekh Siti Jenar masih bertanya, "Daging kamu itu hanya onggokan daging, dan kelak akan menjadi bangkai, dan setelah itu akan habis. Dan nanti kamu ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud, karena dahi yang kamu pakai itu kelak akan habis." Mendengar jawaban yang menohok itu, membuat Sunan Kalijaga berpikir. Lalu Syekh Siti Jenar menjelaskan, bahwa sujud itu hakikatnya tidak butuh dahi, tidak perlu tangan, namun ruh itulah yang sujud. Inilah tingkat keimanan yang tinggi, namun tidak bisa dicontoh oleh sembarang orang. Menurut Gus Baha, selama ini orang syariat jika ada orang mati, berarti ia akan kembali ke Allah. Sedangkan, menurut orang hakikat itu adalah salah besar, dan orang mati itu tidak ada. Selama ini, ruh seseorang akan tersiksa, karena ia terjebak dalam dunia fisik yang fana ini. Dan ruh orang akan tersiksa di alam fisik, karena bertemu jasadnya orang itu. Oleh karena itulah, dia selalu akan merasa tersiksa. Setiap mau makan saja,
kita harus kerja, dan melakukan hal lain sebagainya. Karena, sejatinya ruh itu tidak butuh makan, minum, menikah, dan segala kebutuhan duniawi. Namun karena hidup bersama jasad di dunia inilah, yang akan membuatnya merasa tersiksa. Oleh karenanya, sejatinya orang mati itu bukan hilang ruhnya, namun ruh tadi kembali ke habitatnya yang kekal. Keyakinan itu diyakini betul oleh orang wahdatil wujud. Dua pusaka keramat milik Sunan Kalijaga. Terdapat pusaka Sunan Kalijaga yang telah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, sehingga mampu mengatasi wabah. Hal tersebut membuat Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo, yang mempunyai ilmu kanuragan, dan ilmu kebatinan tinggi. Pusaka yang dimaksud adalah rompi Ontokusumo, dan keris Kyai Carubuk. Kedua pusaka tersebut hingga sekarang ini masih senantiasa disimpan, dan dijaga oleh anak cucu beserta keturunannya. Bahkan setiap hari raya Idul Adha, atau pada tanggal 10 Zulhijjah, kedua pusaka tersebut dimandikan atau dijamas. Dalam masyarakat umum biasanya hal tersebut dinamakan jamasan. Hal itu dilakukan sesuai dengan wasiat, dan perintah dari Kanjeng Sunan Kalijaga dalam ritual pun. Para anggota yang menjamas pusaka tersebut, ia tidak boleh melihat dengan mata terbuka. Mereka hanya diperbolehkan merendam tangannya ke dalam bokor minyak jamas. Syarat tersebut dilakukan, agar tetap bisa menjaga pusaka dan kesaktiannya, dalam mencegah wabah penyakit. Adapun kekuatan dari kedua masing-masing pusaka tersebut adalah sebagai berikut. Pusaka Sunan Kalijaga yang bisa atasi wabah penyakit yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Rompi Ontokusumo adalah sebuah pusaka, yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Menurut beberapa sumber, rompi ini dibuat dari kulit kambing, yang telah dirajah dengan ayat-ayat Al-Quran oleh Sunan Bonang, yakni salah satu anggota Wali Songo. Rompi ini kemudian diberikan kepada Sunan Kalijaga. Ia lalu menggunakannya, tatkala melawan Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Pada zaman itu, pagebluk yang ditimbulkan oleh kejahatan Ratu Pantai Selatan itu, bisa merenggut jiwa siapa saja. Sunan Kalijaga kemudian merasa iba, dengan penyakit yang diderita masyarakat di Jawa. Ada riwayat telah menyebut, bahwa Kanjeng Sunan pun bertarung melawan kekejaman Nyi Roro Kidul, namun kemudian mengalami kekalahan. Setelah kekalahan itu, Sunan Kalijaga kemudian mendapatkan wangsit untuk menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak, dengan disaksikan anggota Wali Songo lainnya. Konon, setelah menghatamkannya, para Wali Songo kemudian menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi, atau malam Jumat Pahing. Kulit kambing tersebut dibuat menjadi rompi, dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai rompi Ontokusumo. Namun setelah selesai, rompi ini terlalu sempit dikenakan Sunan Bonang. Lalu, dicoba dikenakan oleh para Wali Songo yang lain, dan hanya muat di Sunan Kalijaga. Rompi Ontokusumo kemudian diberikan ke Sunan Kalijaga. Ketika mengenakan rompi ini, Sunan Kalijaga menjadi lebih kuat. Kekuatan yang terkandung dalam rompi Ontokusumo, konon tergolong sangat luar biasa. Bahkan, para sunan pun tak bisa menyimpulkan secara pasti, atas cahaya yang terkandung dalam rompi tersebut. Berdasarkan ceritanya, konon rompi tersebut juga menjadi tameng dalam pertempuran melawan Nyi Roro Kidul, dan berhasil mengalahkan sang ratu. Pusaka yang kedua adalah keris Kyai Carubuk. Keris Kyai Carubuk merupakan sebuah keris yang dibuat oleh Empu Supa, sahabat dari Sunan Kalijaga. Konon, sahabatnya itu kaget, karena diminta membuatkan keris dari bahan yang tidak sewajarnya. Pada saat itu, Sunan Kalijaga membawa sebuah biji besi yang hanya berukuran biji asam. Empu Supa pun kaget, lantaran besi tersebut beratnya tak sebanding dengan ukurannya. Singkat cerita, keris diminta itu pun sudah jadi, dan langsung diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Oleh Kanjeng Sunan, keris itu pun diberi nama keris Kyai Carubuk. Keris ini sangat ampuh, dan dapat menangkal wabah penyakit. Dalam kisahnya, keris ini mampu mengalahkan keris setan Kober, yang dimiliki oleh Arya Penangsang, saat pemberontakan Mataram. Demikianlah manakib,
serta kisah karomah dari Raden Shahid, atau yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.